warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Sebelum memulai pelajaran hari ini, silahkan berdoa dulu. Saya minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Oke, terima kasih. Jadi, bagaimana kabar hari ini? Sehat semua ya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan perhatikan protokol kesehatan. Sebelum pelajaran hari ini, saya silakan bisa dahulu di link yang sudah saya share di Microsoft Teams. Sudah semua ya? Untuk memulai pelajaran hari ini, Bapak minta kalian mengerjakan lembar pretest yang sudah saya share di assessment Microsoft Teams. Sudah semua ya? Sudah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang arsitektur dan organisasi komputer. Ya. Jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau sering disingkat dengan K3. Hari ini kita akan belajar tentang arsitektur dan organisasi komputer. Ya, mulai dari pengertian arsitektur dan organisasi komputer serta nanti perbedaan ya dari arsitektur dan organisasi komputer. Ya. Anak-anak bisa membayangkan bagaimana kalau di era sekarang ini tidak ada komputer. Ya. Pastinya akan mengganggu aktivitas manusia, apalagi dalam kondisi yang sekarang ini, yang memaksa untuk belajar atau bekerja dari rumah, atau istilah lainnya adalah work from home atau WFO, ya, yang pastinya menggunakan komputer ya, ataupun handphone. Jadi dengan adanya komputer, pekerjaan kita itu menjadi lebih mudah. Untuk menambah wawasan kalian, silahkan bisa disimak dahulu ya video berikut ini. Hai teman-teman, kita kembali lagi di Komputer dan Jaringan Dasar Project. Kali ini kita masuk materi yang kedua, yaitu arsitektur dan organisasi komputer. Tujuan pembelajaran kali ini adalah dapat menjelaskan tentang arsitektur dan organisasi komputer. Let's start learning! Apa ya perbedaan antara arsitektur komputer dan organisasi komputer? Ayo teman-teman, mari kita bahas. Arsitektur komputer merupakan konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari sistem komputer. Sedangkan organisasi komputer merupakan unit operasional antar komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturnya. Selanjutnya, arsitektur komputer contohnya adalah set instruksi, aritmetika yang digunakan, teknik pengalamatan, dan mekanisme I/O. Sedangkan
organisasi komputer contohnya adalah teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, dan Oke, kali ini kita akan belajar tentang organisasi dan arsitektur komputer. Ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menganalisis arsitektur dan organisasi komputer. Dan tujuan yang kedua adalah peserta didik dapat merumuskan arsitektur dan organisasi komputer. Ya, sekarang adalah arsitektur dan organisasi komputer. Ya, untuk arsitektur komputer, ya, itu adalah atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Contohnya adalah set instruksi, aritmetika yang digunakan, teknik pengalamatan, dan mekanisme input-output atau I/O. Ya. Sedangkan untuk organisasi komputer, ini adalah bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional. Contohnya itu adalah teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Kita beranjak yang selanjutnya, yaitu adalah CPU atau kepanjangan adalah Central Processing Unit. Ya. CPU ini merupakan komponen terpenting dari sistem komputer. Komponen pengolah data berdasarkan instruksi yang diberikan kepadanya. Yang ketiga adalah CPU ini dalam mewujudkan fungsi dan tugasnya, CPU itu tersusun atas beberapa komponen. Ya. Komponennya ada 4. Yang pertama adalah Arithmetic and Logic Unit atau ALU. Yang kedua adalah Control Unit. Yang ketiga adalah Register. Dan yang terakhir, oke. Apakah sudah ada gambaran tentang penjelasan materi arsitektur dan organisasi komputer? Sudah ada gambaran, Pak. Oke, ya. Nah, ada yang mau ditanyakan? Ada, Pak. Saya izin bertanya, pengertian komputer itu apa sih, Pak? Oh, oke. Jadi pertanyaan yang bagus dari Evi Dahlia. Ya, jadi komputer tadi sudah sampaikan ya. Komputer itu adalah sebuah mesin elektronik yang secara cepat menerima informasi masukan. Ya, dalam artian adalah informasi masukan digital dan mengolah informasi tersebut menurut seperangkat instruksi yang tersimpan dalam komputer dan menghasilkan keluaran informasi yang dihasilkan setelah diolah. Nah, bagaimana? Sudah jelas ya, Fidelia? Sudah, Pak. Nah, sudah. Untuk meningkatkan pemahaman materi kali ini, ya, Bapak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Ya. Nanti satu kelompok itu akan terdiri dari 4 anak. Ya. Pembagian kelompok sudah saya tentukan dan nanti kalian bisa melihatnya ya. Yang sudah saya bagi di assessment Microsoft Teams. Ya. Silahkan nanti kalian laksanakan diskusi dengan kelompok kalian masing-masing, ya, sesuai kelompok tadi. Ya. Jadi setelah saya tutup Vicon ini, kalian bisa langsung melihat dan kerjakan tugasnya. Nanti pada jam 12 kita Vicon kembali untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian dan menutup pembelajaran hari ini. Bisa dipahami ya? Insyaallah ya bisa. Ya, bisa. Ya, baik. Jika sudah paham dan tidak ada yang ditanyakan, maka saya tutup dahulu untuk Vicon kali ini. Nanti kita sambung lagi pada pukul 12. Itu. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Sudah selesai ya? Sudah. Sudah. Langsung saya katakan saja ya. Yang melakukan ini adalah kelompok
2. Silakan kelompok 2 mempresentasikan hasilnya. Kelompok yang lain nanti silakan dan nanti bertanya jika ada yang mau ditanyakan. Saya persilakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Nomor 1, CPU. 1. Arithmetic and Logic Unit atau ALU. Arithmetic and Logic Unit atau sering disingkat ALU saja dalam bahasa Indonesia kira-kira berarti unit logika dan aritmatika. Bagian ini mempunyai tugas utama untuk membentuk berbagai fungsi pengolahan data komputer. Sering juga disebut sebagai bahasa mesin, karena terdiri dari berbagai instruksi yang menggunakan bahasa mesin. Terima kasih. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada yang mau ditanyakan atau yang mau menanggapi? Izin menanggapi, Pak. Oke, silakan. Hasil diskusi yang disampaikan kelompok 2 hampir sama dengan kelompok saya. Hanya saja untuk soal nomor 3 kurang teliti pada bagian fungsi komputer itu. Seharusnya ada 4, yaitu pengolahan data, penyimpanan data, fungsi pemindahan data, fungsi kontrol. Tadi yang fungsi kontrolnya belum disebutkan. Saya ingin satu anak untuk menyimpulkan materi pembelajaran hari ini. Silakan salah satu bisa menyampaikannya. Izin menjawab, Pak. Kesimpulan silakan. pelajaran ini adalah arsitektur komputer, kelengkapan sistem komputer yang terkait dengan kegiatan pemrograman, organisasi komputer, bagian yang terkait erat dengan komponen-komponen operasional. Bapak persilahkan, anak-anak mengerjakan post test yang sudah Bapak share di assignment Microsoft Teams. Sudah dikerjakan semua? Sudah. Sudah. Untuk itu saya cukupkan hari ini. Ya. Untuk pertemuan kita yang akan datang, ya, kita akan belajar bersama tentang anatomi dan bagian perangkat keras komputer. Ya. Pesan saya, tetaplah berbuat baik walaupun cuma sedikit, ya, atau dalam bahasa Jawanya adalah ajek nglakoni apik senajan sithik, ya, serta tetap selalu semangat belajar. Dan yang terakhir adalah jaga selalu kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada. Minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa penutup. Siap, berdoa. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.